Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan UEFA Euro umur 21 ya. Di laga ini mempertemukan timnas Ukraina menghadapi Denmark. Terlihat di laga ini dari line up pemain, ini baru prediksi ya dari line up pemain, di mana Ukraina dengan formasi 4-3-3, sedangkan Denmark dengan formasi 4-3-3 ya, formasi yang sama. Tidaklah begitu banyak informasi untuk laga ini, dan ini laga pertama dari grup D yang terdiri dari timnas Finland, timnas Netherlands, Ukraina, dan Denmark. Jadi untuk laga ini terlihat dari head-to-head pertemuan timnas Ukraina nomor 21 menghadapi Denmark. Ini saya melihat Ukraina ini cukup kuat dalam forma menghadapi Denmark. Jadi tidak menutup kemungkinan laga akan berlangsung sengit, bisa berakhir skor imbang ataupun timnas Ukraina bisa meraih kemenangan di laga ini. Oke, next berikutnya saya membahas pertandingan timnas CSKA menghadapi Inggris ya, masih di UEFA Euro umur 21, terlihat dari grup B. Oke, di laga ini ada timnas Jerman, Slovenia, Inggris, CSKA atau Republik Ceko ya. Terlihat dari line up pemain atau prediksi formasi, terlihat di mana CSKA Republik Ceko dengan formasi 4-2-3-1 ini dia. Sedangkan timnas Inggris dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Terlihat dari 5 kali pertemuan ataupun 5 laga terakhir untuk kedua negara ini cukup alot dalam forma Inggris mencetak gol, tetapi saya mengira di laga ini tidak menutup kemungkinan bisa akan ada 3 gol, bahkan bisa lebih untuk laga CSKA menghadapi timnas Inggris. Di laga lainnya saya membahas pertandingan Finlandia menghadapi Belanda ya. Terlihat di laga ini Finland dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Belanda dengan formasi 4-3-3. Terlihat dari head-to-head memang terlihat timnas Belanda itu cukup sering meraih kemenangan saat menghadapi timnas Finland ya. Ini umur 21 UEFA Euro ya. Dari klasemen sementara ini masih laga pertama ya, di mana terdiri dari timnas Denmark, Finland, Belanda, dan Ukraina. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan nampaknya timnas Belanda akan mampu meraih kemenangan di kandang timnas Finlandia. Selanjutnya saya membahas pertandingan timnas Jerman menghadapi timnas Slovenia. Terlihat di laga ini timnas Jerman dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Slovenia dengan formasi 4-2-3-1 ya, formasi yang sama. Terlihat di laga ini dari grup B yang terdiri dari timnas Inggris, Jerman, Slovenia, dan CSKA atau Republik Ceko ya. Jadi untuk laga ini saya mengira nampaknya karena memang ini laga kandang, tidak untuk kemungkinan nampaknya tuan rumah Jerman akan mampu meraih kemenangan di kandang sama menghadapi timnas Slovenia. Berikutnya saya bergeser ke Serie A Brasil. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Vitória menghadapi Cruzeiro. Terlihat dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Vitória berada peringkat 16, sedangkan Cruzeiro berada peringkat 2. Dari klasemen sementara ini cukup jauh ya, bisa kalian lihat, dan ini masih awal musim. Ada 8 pemain akan absen untuk Vitória, sedangkan Cruzeiro ada 3 pemain saja. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri, Vitória nampaknya akan mampu menahan Cruzeiro ya di laga ini. Selanjutnya kita pergi ke laga Red Bull Bragantino menghadapi Bahia, masih di Serie A Brasil. Klasemen sementara Bragantino berada peringkat 3 dengan meraih 23 poin dari 11 laga, sedangkan Bahia berada peringkat 7 dengan meraih 18 poin dari 11 laga. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri tidak menutup kemungkinan nampaknya Red Bull Bragantino bisa meraih kemenangan di kandang, walaupun sekitar ada 7 pemain mereka yang akan absen, tapi tidak akan menjadi halangan. Jadi untuk laga ini saya mengira Red Bull masih mampu untuk bisa meraih kemenangan saat menghadapi Bahia. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan Fortaleza menghadapi Santos dari Serie A Brasil. Terlihat Santos peringkat 18, Fortaleza peringkat 17. Kedua tim ini hanya selisih 2 poin saja ya dari 11 laga. Neymar masih mengalami cedera ya, kalian bisa lihat Neymar dari Santos ada 2 pemain, begitu juga dengan Gil, sedangkan Fortaleza di laga ini sekitar ada 4 pemain saja. Jadi untuk laga ini nampaknya bisa akan banyak kejutan, tapi saya mengira tidak akan terjadi lebih dari 2 gol ya, maksimal 2 gol saja untuk laga Fortaleza menghadapi Santos FC.